Saudara, mari kita bicara tentang data dan statistik. Data yang andal dan berkualitas menjadi fondasi perumusan kebijakan publik yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Tamu istimewa saya malam ini adalah Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam, Bapak Eko Aprianto, SST, MTI. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Sokrates. Wah, terima kasih nih sudah Iya, diundang Pak. nih. Lancar buat saya, Pak. Alhamdulillah, insya Iya. Allah. Pak, saya ingin tahu, Pak. Ini mungkin juga untuk pemirsa ya, Pak. Sebenarnya apa saja tugas dan layanan Badan Pusat Statistik itu ya, Pak? Jadi kalau BPS itu ya, atau Badan Pusat Statistik, kadang suka balik, jangan sampai BPJS, Pak ya. Nah, itu mirip-mirip tuh, beda satu huruf aja tuh. Iya. Jadi BPS itu sebenarnya adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung ke presiden. Gitu. Jadi, nah untuk kedudukan tugas dan fungsinya BPS itu diatur melalui Perpres nomor 1 tahun 2025. Nah, ini sebenarnya udah perubahan ya. Ini peraturan perubahan tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik. Nah, tugas BPS itu sendiri secara spesifik melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan perstatistikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu. Iya. Terus proses pengumpulan data itu seperti apa, Pak? Jadi kalau proses pengumpulan data di BPS sendiri itu sebenarnya kalau secara istilahnya kami menggunakan mekanisme yang namanya GSBPM. Nah, apa itu GSBPM? Itu kependekan dari Generic Statistical Business Process Model. Nah, di mana di GSBPM itu terkandung proses yang terstruktur, mulai dari specify need. Specify need artinya kita pengen tahu dulu buat apa kita membuat pengumpulan data ini. Nah, jadi kebutuhan dulu kita gali kebutuhan dulu. Kemudian baru desain. Di sini merancang metodenya, kuesionernya, sampelnya, bagaimana pengolahannya. Nah, setelah kita rancang, baru ada build. Nah, di sini build itu menyiapkan instrumen dan uji cobanya. Baru dibangun. Jadi tahapannya tidak langsung turun ke lapangan pengumpulan data nih, Pak. Nah, baru collect di sini. Nah, collect itulah pengumpulan data itu sendiri. Nah, setelah collect itu tidak hanya berhenti sampai di situ, Pak. Karena kita juga ada namanya berikutnya kan ada namanya proses. Jadi proses lagi di coding, editing, terus divalidasi dan finalisasi. Baru dianalisis. Panjang prosesnya. Panjang sampai keluar, makanya kalau ada kegiatan yang besar gitu ya, sensus atau survei gitu, pasti memakan waktu, tidak bisa serta-merta langsung dihasilkan gitu, karena panjang prosesnya. Iya. Pak, kalau saya perhatikan ada dua indikator yang selalu dipakai dirujuk dari BPS atau Badan Pusat Statistik itu. Satu pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi. Nah, banyak orang terpesona dengan angka pertumbuhan ekonomi itu, Pak. Tapi kenapa income per kapita kita ternyata tidak naik gitu? Misalnya pertumbuhannya tinggi, tapi income per kapitanya belum menunjukkan kita ini negara maju gitu. Jadi kalau pendapatan per kapita sebenarnya gini, dari BPS sendiri itu khususnya di wilayah Kota Batam ya, itu memang secara wilayah BPS hanya mengeluarkan PDRB per kapita namanya. Sedangkan untuk pendapatan per kapita itu levelnya harus level tinggi. Levelnya bukan level di kota atau provinsi gitu. Karena untuk menghitung itu butuh yang lebih makro, lebih luas. Ya, gitu. Dia mungkin satu negara. Satu negara. Terus saya sering mendengar ada namanya mitra statistik. Itu apa itu, Pak? Nah, jadi gini, BPS itu kan banyak kegiatannya. Ada yang rutin, ada yang rutin berkala, ada yang serta-merta, ada yang memang sudah dijadwalkan beberapa tahun sekali. Nah, untuk memenuhi kegiatan survei-survei tadi, BPS
apa namanya, organik BPS itu terbatas, ya, terbatas. Sementara kegiatan itu cukup banyak. Karena itu kami membutuhkan mitra statistik. Ya, jadi mitra statistik itu adalah mulai dari masyarakat lah, masyarakat umum, mahasiswa yang memang berkompeten, dan kami juga melakukan tes uji. Jadi kami buka kesempatan mitra statistik gitu. Nah, nanti akan ada uji ya, uji coba apa namanya, tes lah, istilahnya tes ujian masuk gitu ya. Lalu nanti kalau sudah lulus ya, nanti akan bisa kita libatkan di dalam kegiatan-kegiatan survei statistik BPS. Iya. Tahun 2026 BPS Batam merekrut 567 orang mitra statistik. Cukup banyak ya Pak? Cukup banyak, bahkan mungkin kalau tidak ada halangan akan kita buka lagi nih. Kenapa? Jadi kebutuhan mitra statistik ini itu kan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan survei dan sensus BPS yang ada, ya. Untuk 2026 ini survei rutinnya itu udah membutuhkan banyak orang, ya, banyak orang, ratusan, cukup banyak lah, karena surveinya banyak, mulai dari survei bulanan yang untuk mendapatkan inflasi bulanan, terus juga ada survei ekspor impor, wisatawan segala macam. Nah, ditambah lagi di tahun 2026 ini juga akan ada namanya sensus ekonomi. Nah, sensus ekonomi ini rencananya memang akan membutuhkan banyak mitra statistik gitu. Tapi kita lihat nanti, kita tunggu saja di kanal-kanal informasi resmi BPS kapan akan dibuka untuk penerimaan khusus untuk sensus ekonomi. Ya, mitra statistik itu dibayar ya Pak? Mitra statistik dibayar. Dalam bentuk gaji, honor atau apa begitu? Jadi bukan dalam bentuk gaji, tapi di dalam bentuk kontrak bulanan. Kontrak bulanan. Jadi mereka nantinya akan diberikan pekerjaan dengan sampai batas tertentu, ya, dan itu dibuat dalam satu kontrak kerja. Nah, jadi setelah selesai kerja, kami melakukan pengecekan, validasi segala macam, sudah oke. Nah, setiap bulan akan istilahnya apa ya, dibayarkan sesuai dengan kontrak. Semacam kerja part time gitu ya Pak ya? Part time ya, istilahnya part time. Tapi part time-nya artinya rutin dia. Part time-nya rutin dia kalau BPS tuh. Jadi harapannya setiap mitra statistik yang memang berminat untuk bekerja di BPS, mengikuti kegiatan survei BPS, itu harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan BPS. Nah, kenapa? Karena BPS itu untuk melakukan survei itu sudah ada jadwal-jadwal yang pakem, mulai dari pelatihannya, mulai dari pelaksanaannya. Nah, jadi kalau sempat ada apa namanya miss di pengerjaannya, tentunya akan bergeser, berakibat bergeser juga analisis dan diseminasinya nanti. Kalau rata-rata mitra BPS itu dari kalangan mana Pak? Masyarakat misalnya, atau mahasiswa, atau pelajar, atau siapa mungkin? Jadi rata-rata dari masyarakat ada, dari mahasiswa ada, ya. Harapannya kita bisa merekrut mitra-mitra statistik yang punya kualitasnya semakin tinggi, tentunya kan harapannya nanti data yang dihasilkan semakin tinggi, karena dengan semakin tinggi literasi si mitra, tentunya dia akan mampu lebih menggali lagi menggali jawaban dari responden berdasarkan pertanyaan yang disiapkan untuk responden tersebut. Gitu. Selama ini apa kesulitan pengumpulan data itu Pak Eko? Kesulitan pengumpulan data salah satunya antara lain mengatur jadwal dengan responden gitu ya. Juga di situ juga ada misalkan ke perusahaan, kalau ke rumah tangga mengatur jadwal. Terus kalau ke perusahaan tuh kadang
banyak divisi yang harus dilewati, otomatis waktunya cukup lama. Atau kantor pusatnya bukan di Batam misalkan gitu, dia perlu komunikasi dengan pimpinannya terlebih dahulu. Nah ini hal-hal seperti ini yang perlu apa namanya ya, perlu kesabaran gitulah, perlu kesabaran dalam mengumpulkan data gitu, gitu. Terus hal lain Pak yang dialami mitra-mitra ini untuk menggunakan data apa saja misalnya Pak yang pernah di apa namanya dijadikan evaluasi oleh BPS gitu. Mungkin yang sering dijumpai di ini ya, adalah bukan sering lah, adalah dijumpai itu ya, mungkin kadang ada kesulitan komunikasi misalkan gitu di satu wilayah misalkan gitu, ada bahasanya agak sedikit berbeda misalkan gitu dari mitranya, kan kita mitra kan ini ternyata di wilayah tersebut bahasanya ada di ekspatriat misalkan, nggak apa bahasa Inggris misalkan, gitu kan, misalkan gitu, itu seperti itu. Gitu. Sering ditolak juga Pak misalnya. Ada ya, kami makanya melengkapi petugas tersebut dengan atribut ya, surat tugas dan mereka kami minta untuk melapor kepada pemuka setempat ya, entah camat, desa, lurah, RT, RW, intinya seperti itu. Harapannya bila ada penolakan tadi dari responden, dari masyarakat, kami bisa minta bantuan gitu ya, minta bantuan untuk dari pihak RT lah paling dekat atau RW untuk bisa membantu kami mengumpulkan data tersebut. Gitu. Pak Eko, saya juga kebetulan ketua RW. Pak. Oh, iya, Kenapa makin sering sekarang permintaan untuk update data atau untuk apa itu sebenarnya, Pak? Itu yang sering ditanyakan masyarakat. Oke, jadi kenapa sih kita sering update data gitu ya? Karena ini sebenarnya tuntutan juga ya, tuntutan dari bukan hanya dari masyarakat, pemerintah ya. Artinya kita ingin data yang termutakhir, terkini, ya. Karena di era data sekarang ini, di era data itu pergerakannya sangat cepat, perubahannya sangat cepat, gitu. Otomatis apa yang dilakukan BPS, pemutahiran data itu juga perlu bergerak lebih cepat. Hanya saja memang terkadang dengan segala keterbatasannya ya mungkin masih ada lah ditemui lag waktu lah gitu ya. Ya seperti misalkan ada beberapa contoh, misalkan ada kayak rilis wisatawan misalkan, rilis data wisatawan gitu ya. Itu kami ada lag. Kenapa? Karena lagnya tuh 2 bulan, jadi misalkan bulan Februari itu bukan bulan Januarinya datanya, tapi bulan Desembernya. Gitu. Kenapa? Karena data bulan Desember itu sendiri kan baru didapat di Januari. Di Januari dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Nah, diolah terlebih dahulu, baru bisa dirilis. Gitu. Maka kalau kita lihat kebiasaan perusahaan ya Pak, perusahaan apapun ya. Biasanya mereka triwulan 3 itu sudah membuat proyeksi semacam bisnis plan untuk ke depan. Sementara seperti Bapak bilang tadi, data BPS itu belum yang termutakhir. Itu bagaimana solusinya? Jadi makanya sekarang BPS itu untuk semacam pertumbuhan ekonomi misalkan gitu ya, itu kita untuk sampai kabupaten kota sudah dibikin pertriwulan, agar bisa memberikan gambaran yang lebih cepat. Nah, hanya saja itu tadi yang seperti Bapak bilang, perusahaan membuat proyeksi ini, gitu ya. Nah, tentunya kan untuk membuat proyeksi kan perlu data nih. Datanya bukan hanya dari internal, mungkin dari eksternal. Nah, mungkin dari eksternal itu salah satunya dari BPS juga. Nah, supaya data BPS ini bisa terkumpul dengan komprehensif, ya. Kami juga berharap nih dari pihak perusahaan bisa kooperatif juga untuk bisa berkolaborasi lah dengan kami untuk memberikan data-data secara berkala juga sesuai dengan
timeline yang sudah kita sama-sama ini kan lah gitu. Gitu. Menurut Pak Eko, apakah orang Indonesia atau khususnya orang Batam lah sudah data minded ya? Artinya mereka mengerti oh ini kepentingan data itu besar sekali dan sangat penting. Jadi kalau menurut saya nih ya, Indonesia sudah bergerak ke sana ya, data minded ya, sudah berproses untuk menuju data minded. Namun yang perlu selain data minded ini, kita sudah di dunia era data, hanya saja perlu lebih meningkatkan literasi. Caranya Pak? Jadi artinya gini, yang jelas banyak membaca sebenarnya, ya banyak membaca supaya kita bisa memahami konteks dari data tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai data saking banyaknya data yang ada, ya kita sampai mungkin kebingungan data yang benar yang mana, data yang salah yang mana. Ya kan, nah jadi di data ini ada juga yang data hoax gitu Pak ya? Wah, berita-berita hoax banyak nih kan? Ya, di data juga ada. Data sebenarnya kalau data hoax itu bukan hoax sebenarnya. Jadi kalau di dalam prinsip BPS atau prinsip statistik lah, statistik, data itu dimungkinkan untuk salah. Nah, kenapa? Karena kan ada standar errornya. Iya. Nah, margin error kan kita ya walaupun mungkin tidak tidak familiar dengan kata-kata statistik, cuman mungkin kita paling suka ada errornya tuh gitu. Gitu. Nah, jadi memang dalam perhitungannya BPS itu sendiri kan menggunakan metode-metode tertentu tadi. Nah, metode-metode tertentu tadi memungkinkan timbulnya error. Nah, memungkinkan karena hasil perhitungan. Nah, hanya saja kita berusaha mengumpulkan data sekomprehensif mungkin agar error yang dihasilkan tadi bisa kecil. Nah, gitu. Pak Eko, apakah dalam proses perjalanan waktu itu BPS menemukan data-data yang krusial, misalnya kecenderungan daya beli merosot, apakah BPS memberikan masukan ke pemerintah supaya mengambil suatu kebijakan tertentu untuk mengatasi masalah-masalah? Itu satu Pak. Kemudian yang kedua, ini kan ada kekhawatiran geopolitik yang lagi memanas antara negara-negara di Timur Tengah, itu pasti mungkin akan berimbas ke kita di Indonesia. Apakah dari BPS itu memberikan semacam saran-saran kepada pejabat pemerintah itu Pak? Baik, jadi BPS itu secara tugasnya tadi kan mengumpulkan data di bidang persstatistikan ya. Nah, secara rutin, secara berkala, BPS memotret yang berkenaan dengan masyarakat itu antara lain memotret inflasi, pergerakan inflasi. Nah, pergerakan inflasi inilah salah satu potret yang secara rutin BPS tampilkan, BPS hasilkan, dan BPS sampaikan ke masyarakat. Bukan hanya ke pemerintah, tapi ke masyarakat. Nah, terkait apakah BPS menyampaikan ya ini tadi, karena BPS itu secara rutin menampil setiap bulan. Setiap bulan itu menyampaikan perkembangan harga, perkembangan inflasi. Dan ini yang bisa memberikan masukan kepada pemerintah, saya harus mengapain. Gitu. Pak Eko, apa saja yang paling berpengaruh terhadap faktor inflasi itu Pak? Kalau faktor inflasi itu sebenarnya banyak hal ya. Yang pertama, yang jelas sumber pasokan. Kemudian ada lagi distribusi. Ya, sumber pasokan, distribusi, dan yang jelas adalah itu kan tadi sumber pasokan itu supply. Terus masyarakat, kebutuhan masyarakat, demand. Nah, tadi distribusi, jalurnya. Nah, ini itu adalah tiga hal yang cukup krusial ya, di mana harga-harga ini bisa berpengaruh. Bisa juga ditambah dengan faktor-faktor eksternal tadi. Artinya sebagai contoh pada tahun lalu saudara-saudara kita yang di Pulau Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu terkena bencana, otomatis karena ada supply yang dari sana ke Batam,
Itu pengaruh. maka akan berpengaruh terhadap harga. Seperti itu. Itu contoh gitu. Iya, Itu iya. ada faktor seperti itu. Ya nanti tadi yang kalau faktor geopolitik tadi yang di dunia sekarang sudah terdengar gonjak-ganjing ada gejolak di harga minyak. Nah, itu berpotensi akan mempengaruhi angka inflasi itu sendiri. Ya, saya baca di websitenya BPS Batam, Pak Eko, ada informasi publik berkala, ada setiap saat, ada yang serta-merta, Oke. dan ada informasi publik dikecualikan. Itu apa artinya? Jadi informasi-informasi publik itu yang jelas BPS kayak berkala itu seperti tugas, fungsi BPS, terus ada laporan BPS, laporan lakip segala macam laporan kinerja BPS ada di sana, gitu. Iya, iya. Banyak di sana. Terus ada yang serta-merta, tapi serta-merta BPS sepertinya tidak ada karena tidak seperti kebencanaan ya kan, itu kan ada itu. Terus kalau laporan lainnya itu bisa tersedia di ppid.bps.go.id. Nah, itu bisa diakses ke sana semuanya. Iya, iya. Pokoknya sepanjang memang informasi-informasi tersebut untuk publik ada di sana. Pak Eko, salah satu yang sering dikenal masyarakat tugas BPS itu adalah sensus penduduk ya Pak ya. Oh, oke. Nah, kita tahu Batam ini kan pertumbuhan penduduknya luar biasa. Dihitung dari 50 tahun yang lalu itu 199 kali lipat gitu. Oh. Bagaimana BPS memetakan pertumbuhan penduduk ditambah dengan arus migrasi ke Batam itu? Oke. Jadi BPS itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 diamanahi untuk menangani terkait data dasar. Data dasar di sini antara lain adalah sebelum saya apa saja, data dasar itu sendiri adalah data yang mempengaruhi lintas daerah, lintas waktu dan banyak pihak ya. Karena itu dipegang oleh BPS. Nah, data dasar itu antara lain adalah sensus. Nah, sensus yang ditangani oleh BPS ada 3. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Nah, berkaitan tadi dengan bagaimana BPS memotret pergerakan penduduk, nah, melalui sensus penduduk tadi. Ya, sensus penduduk itu sendiri dilakukan di tahun yang berakhiran angka 0. Jadi 10 tahun sekali. Kenapa begitu? Karena cakupannya luas, tentunya membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Jadi dilakukan per 10 tahun sekali. Dan ini juga sudah sesuai dengan arahan dari PBB. Ya. Jadi seperti itu. Nah, hanya saja tentunya kan kok 10 tahun sekali, jangankan 10 tahun sekali, besok aja udah ada yang lahir gitu. Nah, gitu kan istilahnya kan gitu. Nah, jadi selain 10 tahun sekali tadi ya, untuk memotret tadi migrasi segala macam, BPS juga dibantu dengan survei lainnya ya, yang berkaitan dengan penduduk itu namanya SUPAS, survei penduduk antar sensus. Ada, dia per 5 tahun sekali. Nah, per 5 tahun sekali. Lalu bagaimana dengan yang tahunan ini, gitu kan? Yang tahunan ini. Jadi dari data sensus penduduk di awal itu dihasilkan indikator-indikator kependudukan, ya salah satunya adalah laju pertumbuhan penduduk. Nah, di situ telah dimasukkan juga migrasi yang ada dari hasil survei, hasil sensus penduduk tadi dimasukkan ke dalam perhitungan tadi, maka dihasilkan laju pertumbuhan penduduk per tahun. Nah, itu dihitung proyeksinya. Ya. Nah, dalam waktu 5 tahun, angka laju tadi diperbaiki dengan SUPAS. Ada koreksi tidak? Nah, gitu. Ya. Kemudian kalau sensus ekonomi tahun 2026 itu kapan mau dilakukan, Pak? Oke, tadi kan menyambung yang tadi, sensus ekonomi ya, itu dilakukan di tahun-tahun yang berakhiran angka 6. Nah, gitu. Nah,
Kapan dilakukan? Sensus ekonomi tahun ini dilakukan. Insya Allah dimulai bulan Mei sampai Juli. Nah, targetnya mana? Targetnya mulai dari usaha besar, usaha menengah, sampai usaha mikro. Bahkan kami akan menyasar juga ke usaha-usaha digital. Nah, karena kan sekarang udah mulai banyak nih usaha-usaha digital. Nah, harapannya kami sangat berharap masyarakat, pelaku usaha, ya, yang terutama perusahaan-perusahaan besar, mari kita dukung kegiatan sensus ekonomi ini. Dan kegiatan ini nantinya akan menghasilkan peta ekonomi dari suatu wilayah, khususnya di Kota Batam. Kita bisa lihat, oh ternyata lapangan usaha ini sekian banyak, sekian persen. Nah, seperti itu. Itu sebabnya Bapak merekrut banyak sekali mitra statistik. Salah satunya untuk itu. Salah satunya nanti untuk itu. Pernah nggak terpikir oleh Bapak sebagai Kepala BPS Kota Batam bahwa melibatkan RT RW secara lebih masif dan mungkin bisa juga semacam mitra statistik lah. Tapi kan mereka perlu dilatih juga. Itu ada kemungkinan untuk itu nggak Pak ya? Bisa Pak. Jadi bisa. Jadi memang bisa. Tadi Pak, tidak semua RT RW juga mungkin berkesempatan ya gitu ya. Ada yang punya kesibukan tersendiri gitu ya. Jadi ada banyak juga yang menjadi mitra kami. Dan memang kami membuka semuanya. Membuka kesempatan untuk masyarakat, baik RT RW, mahasiswa gitu ya, terus maupun masyarakat umum lainnya gitu, untuk menjadi mitra statistik. Gitu. Honornya lumayan ya Pak ya? Insya Allah. Nah, insya Allah. Pak Eko, saya ingin tahu tanggapan Bapak. Ini kan di tengah era Internet of Things dan Big Data, tapi serangan dari hacker terhadap keamanan data juga makin tinggi. Bagaimana BPS menjaga keamanan data itu Pak? Baik, jadi BPS menjaga keamanan data itu ada beberapa hal. Sebagai contoh, di sensus penduduk yang lalu, server di pusat, data center BPS di pusat, itu telah di-assess oleh Kominfo dan BSSN. Ya, BSSN lah sebagai salah satu di Badan Cyber ya kan itu ya, yang memang ini melakukan uji coba keamanan. Dan alhamdulillah server BPS termasuk kategori hijau lah, gitu, kategori hijau. Nah, lalu bagaimana dengan yang di daerah? Nah, gitu kan, itu di pusat nih, gitu kan. Nah, bagaimana dengan yang di daerah? Jadi, data-data yang ada di daerah itu setelah dilakukan pengolahan itu dikirim ke pusat itu melalui jalur khusus. Nah, jalur khusus di mana langsung terhubung ke server BPS, gitu. Kemudian sekarang semakin bergerak BPS ini menggunakan gadget di mana di dalam pendataan itu langsung data tersebut langsung terkirim ke server BPS. Jadi tidak ada di kantor wilayah lagi, tapi langsung ke server BPS di pusat. Seperti itu. Pernah nggak ada orang yang coba-coba membobol Pak ya data-data yang tersimpan? Kalau dibilang nggak pernah, saya nggak punya datanya nih, karena yang menjaga di pusat nih soalnya nih, yang jaga di pusat. Tapi mungkin ada, tapi alhamdulillah sih sampai sejauh ini mudah-mudahan tidak pernah ya. Dan insya Allah teman-teman di pusat berkomitmen untuk selalu menjaga data tersebut. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak, Bapak pernah membaca buku berbohong dengan statistik? Apa tanggapan Bapak? Jadi sebenarnya itu tadi seperti yang telah saya bilang di awal. Jadi data itu boleh salah, tapi statistik itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Nah, intinya gitu. Kalau berbohong dengan statistik mungkin ya istilahnya apa ya? Saya sih lebih lebih memilih yang tadi, statistik itu memang boleh salah. Nah, hanya saja memang kita akui bahwa setiap data yang dihasilkan tentunya
punya dua mata lah ya istilahnya, bisa untuk kepentingan hal-hal tertentu yang memang untuk mendukung kebaikan gitu, atau hal-hal lain yang tergantung dengan si pemakai datanya ini sendiri mau dipakai seperti apa. Jadi seperti itu kurang lebih gitu. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Batam khususnya karena berkaitan dengan rencana sensus ekonomi itu, apa yang harus disampaikan ke masyarakat? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi pada tahun 2026 ini BPS atau Badan Pusat Statistik Kuto Batam maupun Kepri dan Indonesia secara umum akan melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Di mana sensus ekonomi ini akan dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Juli. Ya, targetnya adalah seluruh pelaku usaha dan masyarakat. Ya, jadi nanti petugas kami baik dari organik BPS ya maupun dari mitra-mitra statistik akan mendatangi seluruh wilayah Kota Batam untuk mendata ekonomi. Apa saja yang didata? Nah, yang didata yang jelas adalah tentang bagaimana peran atau bagaimana pola ekonomi yang ada di masing-masing pelaku usaha tadi. Ya, banyak hal yang akan didata, tapi kami berharap mari sama-sama kita, Bapak Ibu, masyarakat Kota Batam, pelaku usaha bisa menerima petugas kami dan membantu untuk memberikan data yang sebenar-benarnya. Hasilnya sendiri nanti adalah tadi sebagaimana telah saya sampaikan, kita akan mendapatkan peta ekonomi yang ada di Kota Batam, kemudian peran dan kontribusi masing-masing sektor tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih komprehensif. Ya. Lalu terkait keamanan data, Bapak Ibu para pelaku usaha jangan khawatir, selain dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, kami juga berupaya untuk terus terus untuk menjaga data-data yang ada agar dapat tetap menjadi pelindungan data pribadi tadi. Saya rasa itu Pak untuk SE, kami mohon dukungannya mulai dari pemerintah juga. Gitu. Baik Pak Eko, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan informasinya. Dan saudara, begitulah pentingnya data. Katakanlah dengan data. Nah, saya ingin mengutip satu quote untuk menutup podcast ini yang menyebutkan, Anda bisa memiliki data tanpa informasi, tapi Anda tidak bisa memiliki informasi tanpa data. Itu dikatakan oleh Daniel Case Moran. Ikuti terus Socrates Talk.